Menuju tahun baru 2026, biasanya kita punya resolusi baru untuk bisa mencapai goals, membentuk kebiasaan baru, atau melakukan perubahan positif dalam hidup kita. Jika kita ingin mencapai resolusi baru di tahun 2026, tentunya kita harus melepaskan terlebih dahulu hal-hal lama yang masih ada saat ini. Kita harus declutter hal-hal yang sudah tidak relevan dengan kita, agar kita punya space untuk menerima sesuatu yang baru, dan pikiran serta energi kita nggak stuck di identitas lama. Hai, aku Aprisya, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas mengenai hal apa saja yang harus dilepaskan untuk bisa mencapai resolusi di tahun 2026. Yang pertama adalah barang. Kita harus pastiin dulu bahwa lingkungan sekitar kita nggak chaos. Cek di sekitar kita, di rumah kita, barang-barang apa aja sih yang udah nggak kepake, yang udah tertumpuk lama, yang udah rusak. Jangan lupa skincare dan juga makanan yang udah kadaluarsa. Jangan sampai itu numpuk, karena kelihatannya sepele, tapi itu bisa memberikan dampak yang besar untuk kita. Itu bisa membuat kita overwhelmed dan energi kita jadi berantakan. Kalau kata Marie Kondo, kita nggak perlu memiliki barang yang nggak bisa memberikan joy atau kesenangan untuk kita. Yang kedua adalah pikiran dan mental. Cek apa aja sih yang paling sering bikin kamu overthinking ataupun overwhelmed. Biasanya ada luka lama yang belum diproses, yang masih menghantui kamu sampai sekarang. Kamu harus menerima dan mengikhlaskan semua yang terjadi di masa lalu kamu, biar lebih ringan untuk memulai sesuatu yang baru. Karena kalau misalnya kamu masih berkutat di situ, gak bisa move on, ya energinya stuck di situ. Kamu gak bisa melanjutkan sesuatu yang baru. Kalau kamu masih sering menyalahkan, entah itu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan keadaan, dan kamu masih menyimpan dendam, menyimpan marah, menyimpan kecewa sama diri sendiri ataupun orang lain, kamu akan sulit untuk memulai sesuatu yang baru karena energi kamu masih stuck di situ. Dan kita juga udah nggak bisa mengubah kejadian tersebut, jadi sekarang kamu harus melepaskan itu. Terus kamu juga bisa tanya sama diri kamu sendiri, biasanya apa sih yang bikin kamu overwhelmed? Apakah karena kamu terlalu banyak ngeiyain sesuatu yang sebenarnya kamu nggak sanggup? Sesuatu yang kamu nggak mau? Nah, berarti ini waktunya kamu pasang batasan. Waktunya kamu melepas hal-hal yang seharusnya nggak kamu kerjain kalau misalnya kamu kewalahan. Lalu yang ketiga adalah melepas hubungan. Siapa orang yang kalau misalnya interaksi sama kamu ngerasa energi kamu tuh terkuras habis. Sekarang kamu bisa lepaskan orang itu. Kalau misalnya itu adalah orang terdekat kamu, misalnya keluarga, kamu nggak perlu memutuskan hubungan, tapi kamu bisa pasang batasan atau membatasi interaksi. Lalu selanjutnya keluar dari lingkungan yang toksik. Hubungan yang udah nggak relevan sama kamu, yang membuat kamu nggak berkembang atau nggak bisa menjadi diri sendiri. Karena untuk bisa membangun hubungan baru yang lebih sehat, kamu perlu melepaskan terlebih dahulu hubungan yang lama. Yang keempat adalah rutinitas dan kebiasaan. Hal apa sih yang paling sering nguras waktu dan energi kamu? Misalnya nih, kamu punya kebiasaan scroll sosmed berjam-jam tanpa mendapatkan apa-apa. Yang kamu dapatkan cuma membanding-bandingkan diri sama orang lain, kepoin hidup orang lain, atau cemas karena banyak berita negatif. Nah, sekarang waktunya declutter sosmed. Kamu bisa unfollow akun-akun yang udah nggak relevan sama kamu, yang nggak memberikan manfaat sama kamu. Kamu bisa follow akun-akun yang bisa membuat kamu berkembang, yang bisa buat kamu semangat, dan kamu juga bisa batasi penggunaan sosmed. Lalu selanjutnya, kamu harus melepaskan hal-hal yang nggak sehat untuk kamu saat ini. Kalau kamu punya resolusi baru lebih sehat, berarti kamu harus melepaskan hal-hal lama yang menjadi kebiasaan tidak sehat untuk kamu. Misalnya aja makan makanan yang nggak sehat, nggak olahraga, begadang. Karena untuk bisa memulai sesuatu yang baru tuh kamu harus melepaskan dulu kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dan selanjutnya, kalau misalnya kamu sering overwhelmed karena beban kerja kamu terlalu berat, berarti ini waktunya untuk rapihin cara kerja kamu dan buat sistem yang bisa mempermudah pekerjaan kamu. Kadang yang kita takutin tuh bukan melepaskan sesuatu yang udah nggak baik untuk kita, tapi kita takut menanggung konsekuensi atau ketidakpastian setelahnya. Misalnya aja kamu yang terjebak di hubungan toksik. Sebenarnya kamu tahu kan itu nggak baik buat kamu. Kamu tahu kalau misalnya pasangan kamu itu toksik. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, kamu juga pengen keluar dari hubungan itu. Tapi kenapa sih terasa sulit?
Karena kamu takut akan konsekuensi dan ketidakpastian setelahnya. Misalnya kamu takut setelah melepas orang tersebut, kamu nggak dicintai lagi sama siapapun, kamu sendirian, dan lain sebagainya. Makanya kamu lebih memilih hal yang familiar meskipun menyakitkan. Atau contoh lainnya, kita nggak mau melepaskan barang-barang yang kita punya sejak lama meskipun itu udah rusak, udah nggak bermanfaat untuk kita, udah nggak dipakai. Karena kita takut kita akan kehilangan kenangan ketika kita melepas barang tersebut, atau kita takut di masa depan kita tidak akan bisa mempunyai barang tersebut lagi. Jadi melepaskan ini tuh benar-benar langkah awal yang harus kamu lakukan sebelum kamu bisa masuk ke situasi yang baru. Karena kamu nggak bisa menerima sesuatu yang baru kalau kamu masih menggenggam erat sesuatu yang lama. Jadi masih ada 1 bulan lebih lagi menuju tahun 2026, dan ini waktunya kamu untuk melepaskan hal-hal yang udah nggak relevan lagi, yang udah nggak baik untuk kamu, yang udah nggak bermanfaat untuk kamu, sebelum kamu bisa mencapai resolusi baru kamu di tahun 2026. Next, aku bakal bikin video yang relate juga untuk mempersiapkan tahun baru dengan energi yang baru. Jadi sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Good luck guys. Dah.